Di sini ada satu artikel yang menarik, bisnisnya cepat berkembang di tahun 2024. Tujuannya untuk biasanya kalau dengan menggunakan konten marketing, platform yang bisa digunakan. Brand atau semua kompetitor teman-teman pasti bikin yang namanya konten marketing juga. Selamat datang di YouTube Tech Area. Untuk episode kali ini, Tech Talk yang ketiga, kita bakal ngobrolin soal yang namanya gimana sih sebenarnya strategi yang mesti teman-teman lakukan atau sebaiknya dilakukan agar bisnis teman-teman cepat berkembang di tahun 2024. Kalau masih ingat previewsnya kemarin kita tampilkan ini, kan sekarang ini yang ke Dipes itu nggak kabur lagi gitu. Tahun-tahunnya teman-teman website sekarang website profile. Banyak jenis optimasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah teman-teman kita ngomongin soal yang namanya website teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngomongin strategi apa saja yang bisa teman-teman gunakan selain menggunakan yang namanya website. Ini saya sambil baca satu artikel nih teman-teman ya. Ini artikelnya saya ambil dari Medium. Teman-teman kalau sering atau suka buka Medium pasti tahu. Di sini ada satu artikel yang menarik, makanya saya ingin share ke teman-teman karena ada yang bilang sharing is caring. Jadi saya ingin care ke teman-teman supaya bisnisnya cepat berkembang di tahun 2024. Nah, di sini disebutkan bahwa ada 15 digital marketing strategis. Mungkin kita nggak akan bahas 15-15-nya teman-teman ya. Kita akan bahas beberapa saja yang bisa digunakan sebagai toolkit marketing di tahun 2024. Yang pertama, content marketing. Nah, di sini definisinya teman-teman, content marketing adalah creating valuable content, bisa bentuknya blog, bisa bentuknya video dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk connect dengan audiensnya teman-teman. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Tujuannya mengenerate leads-nya yang potensial yang mana. Kemudian nge-build juga trust dari brand-nya teman-teman. Itu adalah tujuan dari content marketing. Ada plus minusnya? Ada. Plus minusnya apa? Biasanya kalau dengan menggunakan content marketing, cost-nya, biayanya akan jauh lebih efektif. Karena teman-teman nggak usah susah-susah lagi harus placement, bikin baliho, nyewa influencer gitu. Karena teman-teman bisa meng-create sendiri konten-konten ini. Dan lebih versatile aja, banyak platform yang bisa digunakan. Minusnya apa? Minusnya adalah lebih banyak high competition-nya. Jadi berkompetisinya itu jauh lebih tinggi karena semua brand atau semua kompetitor teman-teman pasti bikin yang namanya content marketing juga. Itu tadi yang pertama, content marketing. Selanjutnya teman-teman ada yang namanya search engine optimization atau SEO kalau teman-teman sering dengar gitu. Nah, definisinya apa? Sebenarnya SEO ini mengoptimasi konten marketing yang sudah teman-teman buat. Kontennya baik berupa blog, video, dan lain sebagainya itu dioptimisasi dengan menggunakan SEO itu. Sehingga nanti ketika dicari di mesin pencarian seperti Google, itu rankingnya bisa masuk ke jajaran ranking yang atas. Tapi ingat teman-teman, ini butuh waktu, nggak bisa yang instan. Prosnya apa? Positifnya apa dengan menggunakan SEO teman-teman? Bisa meng-increase brand visibility. Jadi semakin gampang nanti teman-teman dicari sama orang melalui Google. Karena kan kalau kita tahu sendiri kalau kita mau cari sesuatu semuanya search Google gitu, Google, keyword dimasukin muncul. Nah, itulah manfaat dari yang namanya SEO. Tapi sekali lagi minusnya, kurangnya teman-teman, ini butuh waktu yang panjang gitu untuk mengoptimasi SEO ini sehingga bisa muncul di halaman pertama, di urutan pertama juga di atas. Selanjutnya ada yang namanya SEM, Search Engine Marketing atau pay per click atau teman-teman bisa bilang paid advertisement gitu, iklan yang berbayar gitu. Nah, ini banyak banget jenisnya teman-teman yang bisa digunakan. Ada Facebook Ads, Google Ads, ada Instagram Ads, TikTok Ads. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari yang namanya search engine marketing yang bisa teman-teman gunakan. Plusnya apa? Pasti akan jauh lebih cepat teman-teman. Quickly attain top rank. Jadi otomatis langsung berada di jajaran paling atas ketika dicari di mesin pencarian seperti Google dan lain sebagainya. Karena teman-teman berbayar. Dan cara ngitungnya juga per klik teman-teman. Jadi seberapa banyak klik yang nanti didapatkan itu biasanya biayanya akan jauh lebih tinggi nantinya. Dan minusnya atau kurangnya itu adalah pastinya tadi saya bilang karena biayanya dihitung per klik, kita nggak bakal tahu seberapa banyak yang klik sehingga budgetnya susah untuk diukur gitu. Seberapa banyak yang akan kita keluarkan sehingga kemungkinan jauh lebih mahal biayanya daripada SEO yang tadi. Dan satu lagi mungkin biasanya kita juga agak sedikit skeptis gitu ya sama iklan-iklan ini, bener nggak sih iklannya, sesuai nggak sih? Nah, biasanya itu yang akan muncul di benak konsumen ketika belum pernah atau belum pernah sama sekali menggunakan produk. Selanjutnya adalah social media marketing. Jadi di sini sesimpel teman-teman menggunakan sosial medianya, platformnya apapun itu, bisa menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube mungkin untuk marketing dari bisnis teman-teman. Nah, ini prosnya adalah conversion rate-nya akan jauh lebih tinggi karena memunculkan potensi viral yang besar. Kita menggunakan sosial media akan jauh lebih mudah teman-teman untuk
grab audiensnya. Tapi minusnya adalah algoritma dari si sosial media ini cepat berubah dan kita nggak pernah tahu algoritma itu seperti apa, algoritma itu kapan berubahnya, bagaimana cara kerjanya. Yang kita tahu adalah konten-konten yang kita konsumsi itu biasanya akan mempengaruhi algoritma kita. Sama halnya ketika nanti kita target audiensnya teman-teman, konten-konten mungkin terpapar dengan konten kita bakal akan muncul juga serupa kompetitor-kompetitor kita di halaman sosial media mereka. Jadi pilih aja mau pakai yang mana. Kemudian teman-teman selanjutnya adalah affiliate dan influencer marketing. Ini satu hal yang bisa teman-teman manfaatin juga masih di tahun 2024. Kalau tahun kemarin juga sudah banyak banget bermunculan influencer, affiliate. Masih sama di tahun 2024, ini masih salah satu yang bisa teman-teman coba untuk manfaatkan ya. Tapi sekali lagi, positif minusnya ada juga. Positifnya apa? Teman-teman bisa leverage existing customer ya teman-teman. Jadi akan semakin luas lagi, semakin broad lagi audiensnya teman-teman. Nah itu bisa dimanfaatkan di affiliate dan influencer marketing. Tapi minusnya ada juga, teman-teman juga harus selektif dalam memilih influencernya. Jangan sampai salah, jangan sampai justru malah merugikan dari brandnya teman-teman. Karena salah pilih influencer, itu harus diperhatikan benar-benar. Kemudian ada lagi yang namanya email marketing guys. Email marketing ini kita nge-build email subscriber dari list-list yang sudah teman-teman punya sebelumnya. Teman-teman punya database, teman-teman minta emailnya mereka, nah itu di-build lagi, teman-teman blasting melalui email marketing. Positifnya apa? Teman-teman pasti akan nge-build relationship juga pada akhirnya karena mereka sudah pernah terpapar sebelumnya, teman-teman minta database-nya, kemudian teman-teman reminder lagi, kita punya produk baru loh, kita munculin produk baru loh, otomatis relationship-nya akan muncul lagi yang sebelumnya mungkin sudah lama tidak keep in touch dengan mereka, akhirnya teman-teman bisa balik lagi dan relationship akan terbangun. Minusnya apa? Nah ini biasanya orang-orang yang buka email itu jarang banget teman-teman, apalagi mungkin yang kerjaannya nggak di belakang meja gitu. Kalau mungkin teman-teman kerjaannya di belakang meja, buka email pasti setiap hari lah gitu. Tapi kalau buat yang di lapangan, buat yang di rumah aja mungkin nggak bekerja gitu, nah buka email ini jadi sesuatu yang sulit atau jarang dilakukan. Itu adalah minusnya dari si email marketing ini. Selanjutnya adalah video marketing. Ini hampir sama sebenarnya konsepnya dengan yang tadi. Dari pertama itu content marketing, kemudian social media marketing. Video marketing hampir sama teman-teman. Placementnya juga di social media, bentuknya adalah video. Cuman biasanya kenapa ini dimasukkan ke dalam strategi marketing di tahun 2024? Video itu bisa memantik rasa emosi seseorang. Jadi teman-teman akan meng-create emosional penontonnya sehingga mereka ingin atau terpengaruh membeli produknya teman-teman. Itu adalah plusnya dari si video marketing. Minusnya apa? Teman-teman punya challenging yang cukup besar ketika kita bikin video. Jadi harus di beberapa detik awal teman-teman harus bisa banget nge-grab attention dari si calon pelanggannya teman-teman. Kalau enggak, lepas videonya. Itu minusnya biasanya. Dan yang terakhir yang bisa teman-teman coba adalah tahun 2024 dan still masih juga di tahun lalu juga masih ada, ini adalah namanya chatbot marketing. Nah ini cukup powerful di mana teman-teman misalnya tidak sedang online, tidak sedang megang handphone atau gadget atau laptop, teman-teman ketika menggunakan chatbot marketing, teman-teman masih bisa merespon pertanyaan, permintaan dari calon pelanggannya teman-teman yang masuk melalui WhatsApp mungkin atau melalui website, karena mereka standby 24 jam untuk menyapa at least ya target audiensnya teman-teman. Plus minusnya apa? Plusnya tadi saya bilang 24 jam itu akan standby untuk siap mereplay semua pesan yang masuk. Jadi secara cost-nya juga akan lebih efektif, teman-teman secara waktunya juga lebih efisien, jadi nggak ada yang kelewat. Cuman biasanya minusnya adalah itu lack of empathy teman-teman. Jadi seperti robot, mereka nggak punya sisi emosional. Kalau balas ya sesuai template aja, nggak bisa ditanya ketawa-ketawa dulu, nggak bisa disapa-sapa dulu yang manis-manis. Itu tidak bisa dilakukan di chatbot marketing. Tapi apakah itu berfungsi? Sangat membantu. Nah itu tadi teman-teman ya, kita udah kasih tahu strategi marketing yang bisa teman-teman gunakan di tahun 2024. Khususnya untuk teman-teman yang sudah punya bisnis, yang kemarin sudah jalan tapi ingin lebih berkembang lagi, yang kemarin belum mencoba beberapa yang tadi saya sebutkan, bisa dicoba aja. Sekali lagi teman-teman, ini saya ambil referensinya dari salah satu artikel di Medium. Cocok atau enggak ya silahkan diaplikasikan sendiri. Kalau memang itu berfungsi dan memang itu cocok, dilanjutkan. Kalau itu memang belum cocok rasanya buat teman-teman, baik itu dari segi target audiensnya, baik itu dari segi budgetingnya, dari segi produknya, event itu, nah itu mungkin bisa di switch aja, ditinggali dulu aja, fokus ke yang cocok aja. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, di klik loncengnya supaya teman-teman tahu kapan kita akan posting konten-konten YouTube berikutnya. Ciao.